Saya mendukung perjuangan Israel dan saya tidak menyalahkan Israel terkait hilangnya puluhan ribu nyawa di jalur Gaza. Saya tahu di Indonesia banyak mendukung Hamas, tapi berbeda dengan saya, mendukung perjuangan Israel tentu punya dasarnya. Indonesia ini adalah negara demokrasi. Kita bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan kesadaran kita. Yang penting tidak menyinggung atau memojokkan orang lain. Berkaitan dengan peperangan yang sedang terjadi, baik itu di Israel dan juga di jalur Gaza. Nah, yang perang ini adalah antara Israel dan Hamas. Tentu peperangan ini dipicu oleh sebab akibat. Pertama, kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah menganggap apa yang dilakukan Israel adalah bentuk dari genosida. Namun saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan fakta dan dasarnya. Peristiwa yang terjadi pada 7 Oktober itulah permulaan di mana peperangan ini dimulai. Militan Hamas atau Hamas yang mengaku dirinya sebagai pejuang Palestina melakukan aksi teroris kepada warga Israel, di mana mereka meluncurkan 5.000 roket dan menyerang warga-warga sipil yang ada di Israel. Mereka menembus tembok pembatas antara jalur Gaza dengan Israel, lalu masuk pada sebuah tempat festival di Israel dan menembaki beberapa warga Israel. Dari ini aja kita udah ketahui siapa yang memulai peperangan ini. Anggap aja 5.000 roket yang diluncurkan oleh Hamas, kalau saja diluncurkan di wilayah yang tidak ada pengamanannya, misalkan di sebuah pulau, ya saya rasa pulau itu sudah hancur. Tapi ya syukur di Israel punya pertahanan yaitu yang namanya Iron Dome. Walaupun sedikit juga masuk, tapi itu karena melebihi atau overkapasitas. Oke, kita balik lagi kenapa saya harus mendukung Israel. Pada peristiwa 7 Oktober, militan Hamas melakukan aksi teroris di wilayah Israel. Saya juga tidak menyalahkan beberapa netizen Indonesia sih, karena sejauh ini ada beberapa informasi-informasi yang keliru yang disampaikan. Tapi saya selalu mencari fakta kebenaran terkait berita yang saya kelola. Saya menemukan sebuah video yang diterbitkan oleh IDF dari Israel, di mana di dalam video tersebut adalah hasil CCTV di tempat Israel atau di wilayah Israel yang terjadi pada 7 Oktober. Di situ terlihat aksi militan Hamas ini melakukan tindakan yang benar-benar kejam, brutal, dan ini benar-benar biadab, udah di luar dari kemanusiaan lagi. Kenapa? Karena di dalam video tersebut mereka masuk ke wilayah Israel tanpa melihat siapa yang mereka serang, apakah itu IDF atau pasukan-pasukan Israel. Lalu mereka melakukan penembakan saja. Dan mereka menyasar yaitu warga sipil karena terekam jelas di dalam CCTV tersebut. Mereka masuk dan semua orang yang mereka temui di jalan, baik itu warga sipil yang sedang berada di mobil, baik itu yang di jalan, yang sedang olahraga, mereka tembaki semua. Dan saya masih ada hasil videonya. Dari situ saja saya sudah melihat ini benar-benar kejam banget. Dan ini benar-benar tindakan iblis banget. Karena sudah di luar dari kemanusiaan lagi. Orang-orang tak berdosa di Israel dibunuh secara sadis seperti itu. Dan saya juga menemukan satu video lagi. Ini masih hasil rekaman CCTV. Mereka menembak seorang wanita di dalam mobil lalu membakarnya hidup-hidup. Apakah itu tidak sungguh kejam banget? Apakah ini pantas kita bela? Apakah pantas saya harus mengakui bahwa dia itu sebagai pejuang? Oke, kita nggak bicara soal agama di sini. Karena saya yakin ini bukan perang agama. Tapi ini adalah tindakan yang memulai peperangan. Dan saya tahu di sini, saya udah menemukan siapa yang memulai peperangan itu, yaitu Hamas. Makanya saya selalu siap mendukung Israel ini. Bukan karena kepentingan pribadi atau bukan kepentingan agama atau terkait hal-hal yang lain atau hal-hal bisnis, enggak. Tapi saya ingin berada di tempat yang benar, di mana keadilan itu harus ditegakkan lurus. Oke, kemudian di hasil rekaman juga banyak sekali yang dilakukan oleh militan Hamas ini. Mereka masuk ke sebuah rumah warga sipil, lalu mereka menemukan sebuah kamar dan mereka mendobrak pintu itu, lalu di dalam kamar itu sudah berbaring
ada 3 orang yang sedang tidur, yaitu 2 orang tua dan 1 anak. Tanpa ampun, tanpa punya kasihan, punya rasa kemanusiaan, mereka menembakinya secara membabi buta kedua orang tua ini. Lalu anak tersebut disandra. Nah, saya sungguh nggak tahu di mana hati seorang militan Hamas ini sampai mencabut nyawa seseorang yang tak berdosa seperti itu. Oke, balik pada CCTV yang lain, yaitu di tempat festival musik. Mereka menembaki semua warga sipil pengunjung di situ, dan mereka sudah tahu warga-warga sipil di situ nggak punya senjata, tapi mereka menembaki semua di situ dan menyandra beberapa orang, ada wanita dan ada anak-anak dan juga pria dewasa. Oke, setelah terjadi peristiwa ini, lalu ditanggapi serius oleh Netanyahu. Nah, pernyataan dari Netanyahu, saya akui benar bahwa ketegasan, keberanian dan membela hak warganya itu sudah luar biasa. Saya akui dia paling elit. Saya akui Netanyahu paling tegas, pemimpin yang paling berani dan paling tegas. Tidak hanya koar-koar, tidak hanya ancam-mengancam, tapi dibuktikan dengan real. Atas perbuatan yang dilakukan oleh militan Hamas yang menewaskan warga sipilnya sekitar 1.400 warga sipil pada 7 Oktober terkait dengan aksi teroris yang dilakukan, maka PM Netanyahu menyampaikan pidatonya, ini akan terjadi peperangan. Peperangan yang terjadi bukan antara Palestina dan Israel. Netanyahu menyampaikan peperangan yang terjadi yaitu antara Israel dengan militan Hamas, dan tidak disebutkan di sini adalah Palestina. Oke, dari pernyataan Netanyahu saya bisa menyimpulkan bahwa dia secara tegas dan mengetahui siapa yang dia sasar, bukan warga sipil. Lalu dia menyampaikan juga untuk semua warga sipil yang berada di jalur Gaza, karena itu akan masuk peperangan, maka itu dijadikan zona merah atau zona bahaya. Maka diinstruksikan untuk semua warga sipil mengungsi keluar dari jalur Gaza karena akan terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas. Dari sini sudah kita ketahui bahwa Israel tidak menginginkan berjatuhan korban jiwa di warga sipil, tapi mereka benar-benar menyasar militan Hamas yang melakukan aksi kekejaman, kesadisan di wilayah Israel pada 7 Oktober. Dan saya menemukan beberapa berita lain bahwa warga sipil tidak mengungsi karena ada ancaman dari militan Hamas juga. Nah, terkait dengan masalah ini, kalau kita lihat yang paling salah itu adalah Hamas, dan yang paling bertanggung jawab ini adalah Hamas. Bayangkan 1.400 orang tewas di tangan Hamas secara sadis. Dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Apakah mereka mau melakukan yang disebut dengan Badai Al-Aqsa, melakukan peperangan antara Israel dengan Hamas? Tidak. Berbicara soal masalah ini, kembali saya sampaikan bahwa ini bukan masalah agama. Saya mendukung bukan karena agama, tapi karena kesadaran saya tahu, dan ini hati nurani saya menyatakan bahwa yang benar sebenarnya adalah Israel. Apa yang dilakukan Israel bukan lagi hanya bela diri. Dan saya nggak mau juga, dan tentu negara kita juga nggak setuju kalau kemudian tindakan seperti yang dilakukan oleh teroris Hamas dilakukan di Indonesia, kemudian kita menanggapinya sebagai bela diri. Ya kalau bela diri ya hanya membela diri kita, tapi terjadi yang namanya pembalasan. Nah, itulah sebabnya yang terjadi saat ini peperangan itu adalah pembalasan yang dilakukan oleh Israel. Makanya jangan memulai, sebab pembalasan itu lebih kejam, lebih sadis daripada apa yang Anda perbuat di awal. Nah, tentu kalau kita tidak menginginkan hal-hal pembalasan seperti ini, ya harusnya jangan lakukan dari awal. Dan yang salahnya Hamas di sini, kenapa banyak warga sipil Israel, Palestina berjatuhan atau warga sipil di jalur Gaza berjatuhan karena tidak mengindahkan instruksi dari PM Netanyahu. Dan apalagi kalau sampai ditahan oleh Hamas, jangan. Nah, kalau memang benar seperti itu, berarti Hamas inilah yang melakukan kekejaman, yang melakukan pembantaian di warga sipil di jalur Gaza. Karena mereka menggunakan warga sipil sebagai tameng hidupnya, sebagai perisainya.
untuk melindungi mereka supaya ketika Israel melakukan penyerangan maka negara-negara yang lain akan menyalahkan Israel, sebab karena Israel melakukan penyerangan dan yang berjatuhan adalah warga sipil, maka tentu saja akan didukung oleh hak asasi manusia. Dan ini yang benar-benar kejam banget yang dilakukan oleh tindakan Hamas, menjadikan warga sipil ini sebagai korban atas perjuangannya. Nah, inilah yang seharusnya Hamas lakukan. Jika memang mau perang dengan Israel, ya silakan kumpulkan semua jaringan-jaringan dari Hamas ini, pasukan-pasukan Hamas, lalu sampaikan berita secara terbuka bahwa terjadi peperangan. Tapi saya tidak tahu dan saya tidak mengerti kenapa masih banyak yang mendukung perbuatan seperti ini. Sekarang sudah terjadi peperangan yang sangat dahsyat di jalur Gaza. Dan saya sangat sedih melihat banyaknya warga sipil yang tak berdosa. Ada anak-anak dan ada wanita yang berjatuhan. Dan ini semua memang iya, yang menjatuhkan warga sipil ini, yang menewaskan warga sipil ini adalah senjata dari Israel. Tapi atas dasar apa dulu? Ini kenapa bisa terjadi? Tentu ini sebuah pemahaman yang harus kita pikirkan dengan baik supaya kita itu tidak gagal paham, tidak gagal dalam membela siapa yang sebenarnya adil, siapa yang berada di jalur kebenaran di sini. Ini pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Oke, kalau ada yang katakan sekarang itu wilayah Israel adalah wilayah Palestina, dan saya tidak setuju juga Israel mengatakan bahwa wilayah yang didudukinya sekarang adalah wilayah dia sendiri, kekuasaan dia. Saya tidak setuju. Setiap wilayah itu ini adalah bumi yang boleh kita huni, dan bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau ada yang mengklaim ini, itu ya sudah di luar dari pikiran kita. Ya sudahlah, klaim seperti ini, tapi jangan sampai berjatuhannya nyawa-nyawa orang yang tak berdosa di sini. Mereka yang tidak punya kepentingan untuk peperangan, mereka yang hanya mencari kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari untuk menyambung hidup ini, lalu mereka menjadi korban peperangan. Dan inilah yang kita, kalau saya selalu salahkan Hamas. Mungkin dari teman-teman ya tidak ada yang salahkan Hamas, tapi saya harus menyampaikan informasi ini. Kenapa ada orang-orang Indonesia yang masih mendukung Israel? Saya sampaikan sekali lagi, ini bukan masalah agama. Saya tidak melibatkan agama di sini. Saya mendukung bukan berarti karena ada kepentingan, keyakinan, kepercayaan, enggak. Tapi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Saya hanya fokus pada kejadian awal sebelum peperangan ini dimulai. Jadi itulah penyebabnya. Jadi kalau dikatakan sekarang genosida yang terjadi di Palestina, di jalur Gaza, saya tidak setuju. Karena sebuah genosida itu adalah membunuh secara massal atau menghapuskan kelompok-kelompok tertentu secara berencana, atau secara sistematik, dan itu sudah pasti sudah direncanakan dari awal. Nah, terkait yang dilakukan oleh Israel sekarang yang mengatakan bahwa dia akan menghapuskan Hamas, bukan warga sipil. Oke, jadi beberapa pidatonya Netanyahu seperti itu ya. Dia itu menargetkan yaitu Hamas, kelompok Hamas, supaya tidak terbentuk lagi. Karena ini akan menjadi bahaya ke depan jika tim barbar ini akan dibiarkan. Dan semua negara juga tidak menginginkan hal-hal kekejian, kebiadaban seperti ini akan terjadi. Maka Israel secara tegas menyatakan bahwa dia akan menghapuskan kekuasaan Hamas di muka bumi ini. Saya setuju, karena tim yang dimaksud itu yaitu militan Hamas yang melakukan tindakan aksi-aksi teroris seperti ini, membantai warga sipil, dan itu sudah sangat-sangat tidak manusiawi lagi. Makanya saya sampaikan tindakan seperti itu adalah tindakan iblis, dan ini tidak direncanakan oleh Israel. Ya, dari peristiwanya saja tentu saja tidak direncanakan. Kalau sudah direncanakan, berarti yang memulai peperangan ini adalah Israel. Tapi nyatanya yang mulai peperangan ini adalah Hamas. Maka yang terjadi sekarang terkait dengan pembalasan, maka akan terjadi juga yang namanya akan penghapusan Hamas. Maka saya sampaikan di sini kepada teman-teman, marilah kita berpikir lebih baik. Ya silakan, kalau ada yang mendukung Hamas, mendukung Palestina, silakan. Saya tetap mendukung Israel.
Dan walaupun saya dukung Israel, saya juga tidak menginginkan terjadi korban jiwa. Saya juga ikut prihatin, ikut berduka terhadap warga Palestina yang berjatuhan atas peperangan ini. Nah, itulah yang disebabkan oleh kekuatan kedua kubu ini, antara pasukan IDF dari Israel dan juga dari militan Hamas dari jalur Gaza. Oke, satu hal yang teman-teman harus ketahui, mungkin banyak juga yang menyalahkan Israel, kenapa harus menjatuhkan warga sipil seperti itu. Kalian punya senjata canggih untuk bisa menargetkan Hamas, mereka sudah punya terowongan. Kenapa? Ya karena kalau bicara soal peperangan yang seadil bagaimanapun, sebenar apapun, tanpa melanggar hukum internasional dalam peperangan, pasti berjatuhan juga warga sipil. Jadi ya perang seadil apapun, kalau namanya perang, pasti ujung-ujungnya yang jadi korban adalah warga sipil. Makanya untuk meminimalisir itu, Netanyahu juga sudah menyampaikan bahwa untuk melanjutkan peperangan ini dia tidak menginginkan warga sipil berjatuhan, maka disuruhlah untuk mengungsi keluar dari zona bahaya perang. Namun ini tidak diindahkan, dan beberapa bukti juga yang diterbitkan oleh IDF, mereka juga menemukan beberapa terowongan-terowongan di fasilitas umum seperti di bawah rumah sakit dan di bawah masjid. Bahkan mereka juga menyerang atau membom gereja. Maka saya tidak libatkan agama di sini. Saya jelas ini adalah antara Hamas dan Israel. Peristiwanya terjadi karena aksi teroris yang dilakukan oleh Hamas, bukan berkaitan dengan agama. Kalau memang ini agama, mungkin Israel tidak menyerang gereja-gereja juga yang merupakan tempat ibadah Kristen, tapi mereka juga menyerang itu karena mereka mendeteksi bahwa di situ ada kelompok-kelompok Hamas juga yang berlindung di gereja. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya itu benar. Dan saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang mendukung Palestina. Ya silakan, itu adalah hak Anda untuk mendukung mereka. Namun ini adalah pribadi saya sendiri yang menyatakan kebenaran dari hati saya sendiri. Bukan saya mengajak untuk teman-teman harus mendukung Israel, enggak. Ya ini adalah saya sendiri yang mendukungnya karena berbagai fakta, berbagai dasar yang membuat itu sadar bahwa kebenaran itu akan terbukti. Dan inilah, mari kita saling mendoakan semoga korban jiwa yang berjatuhan baik itu di Israel dan juga di Palestina, semua dosa-dosanya diampuni dan berkenan ditempatkan di surga. Terkait yang terjadi saat ini di genjata senjata yang sudah disetujui oleh Israel, saya yakin, saya merasa Netanyahu sudah menyepakati dengan kepentingan kemanusiaan. Ada 200 lebih sandera warga sipil yang ditahan oleh militan Hamas. Dan ada beberapa juga tahanan yang ditahan Israel. Oke, ada dua perbedaan di sini antara sandera dengan tahanan. Yang ditahan oleh Israel itu adalah tahanan, dan yang ditahan oleh militan Hamas itu adalah sandera. Sandera itu biasanya dilakukan dengan cara menculik atau dengan cara tindakan terorisme, dan ini ilegal yang tidak berada di naungan hukum. Dengan kepentingan misalkan peperangan, maka disandralah orang-orang yang tak berdosa tanpa punya dasar alasan apapun. Berbeda dengan tahanan yang ada di Israel. Warga Palestina yang ada di Israel itu disebut tahanan atau legal yang berada di naungan hukum, di mana orang-orang ini ditahan atas dasar hukum dan atas dasar perbuatan mereka yang melanggar hukum. Tapi Netanyahu menyetujui tahanan ini dibalikin ke Palestina asalkan sandera yang ditahan Hamas dikembalikan ke Israel. Dan saya paham maksudnya Netanyahu ini adalah demi kemanusiaan. Jadi biarkanlah tahanan yang ditahan secara legal akan digantikan dengan sandera yang tak berdosa yang ditahan oleh Hamas. Dan ini saya sudah merasa adil banget. Oke, terbukti beberapa hari juga Israel menyampaikan bahwa genjatan senjata telah dimulai. Yang pertama itu 4 hari dan kemudian akan dilanjutkan lagi jika ada penukaran tahanan atau sandera. Maka dari sini saja kita bisa menilai siapa yang lebih memihak pada kemanusiaan. Israel menghentikan perang asalkan sandera yang ditahan Hamas dikembalikan. Artinya dia melindungi sepenuh jiwa raganya semua orang-orang yang tak berdosa ini yang ditahan oleh Hamas. Maka dia akan menghentikan perang asalkan warganya bisa dikembalikan. Berarti dia tidak menginginkan
peperangan. Oke, jika ada pendapat teman-teman berbeda dengan yang saya sampaikan, silakan sampaikan saja. Di sini saya tegaskan sekali lagi, ini bukan masalah agama, bukan masalah kepercayaan, tapi ini adalah peperangan terkait apa yang terjadi pada 7 Oktober yang dilakukan oleh militan Hamas. Oke, salam akal sehat. Thank you.